Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Anak-anak di rumah, semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar matematika. Hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan bilangan bulat ya. Nanti setelah bilangan bulat baru kita lanjut ke pecahan. Nah, waktu minggu lalu kita libur ya karena tanggal merah yang diundur tahun baru Hijriah dan untuk minggu sebelumnya lagi, 2 minggu yang lalu itu Ibu memberikan tugas ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan pembahasan dari tugas yang Ibu berikan. Ada 4 soal kita bahas hari ini. Dan waktu itu terakhir itu kita pertemuannya dengan Zoom ya. Karena ada kendala yang banyak, ada yang nggak bisa masuk, ada yang sinyalnya jelek saat Zoom. Jadinya tidak maksimal, maka Ibu membuat video saja supaya lebih maksimal belajarnya. Nanti untuk pertanyaannya boleh ditanyakan langsung ke chat, boleh di grup, atau mungkin karena supaya grupnya tidak tertutup, lewat pribadi saja ya chatnya ya. Nanti boleh lewat grup kalau dibuka grupnya untuk chat pertanyaan, atau boleh juga chat pribadi ke Ibu. Untuk itu, silahkan diperhatikan, dicatat untuk materi yang akan Ibu jelaskan ini. Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang ini ada lagu untuk semangat belajar matematika. Kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Kelas matematika siap untuk belajar. Guru ajarkan kami semua pelajaran. Kami sangat semangat mendapat ilmu baru. Ibu, guru, ayo segera mulai. Oke, kita next ke. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan. Kali ini, sebelum kita masuk ke pengurangan, Ibu mau nanya dulu sifat-sifat untuk penjumlahan itu ada apa aja? Yang pertama itu ada komutatif ya, yang kalau A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke, yang kedua adalah sifat identitas. Jadi, kalau penjumlahan itu memiliki identitas, yaitu identitasnya 0 ya. Dan yang berikutnya itu ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu apa? Kalau misalnya dalam kurung A plus B, terus tutup kurung ya, terus ditambah dengan C, itu sama aja dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Jadi asosiatif itu yang dikerjakan duluannya itu bisa ditukar depan ke belakang gitu ya, contohnya gitu. Dan yang berikutnya itu sifatnya itu tertutup penjumlahan itu. Kenapa? Karena jika bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya pasti di bilangan bulat lagi ya. Mau misalnya 3 itu bilangan bulat, 0 bilangan bulat juga, 3 ditambah 0 hasilnya 3. Nah, itu adalah sama-sama bilangan bulat. Mau minus 3, terus ditambah sama 2, negatif 3, itu adalah bilangan negatif, dia termasuk bilangan bulat, ditambah sama 2. 2 itu adalah positif ya, positif itu bilangan bulat, hasilnya adalah negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Negatif 1 adalah bilangan negatif yang termasuk bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat itu adalah sifat tertutup. Dan yang kelima, memiliki inverse. Inverse itu apa? Dia adalah kebalikannya, jadi lawannya. Kalau A ditambah sama berapa yang hasilnya itu menjadikan 0 gitu ya contohnya. Misalnya, 3 ditambah dengan minus 3. Itu kan hasilnya 0. Nah, maka si negatif 3 itu adalah inverse dari positif 3. Jadi, kalau misalnya kalian menemukan pada penjumlahan, inverse dari 3 itu berapa? Yaitu negatifnya, negatif 3. Sebaliknya, dari negatif 3 inverse berapa? Berarti positifnya, positif 3 gitu. Jadi kalau misalnya inverse itu pada penjumlahan itu ada, yaitu nilai negatifnya atau kebalikannya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengurangan. Pengurangan itu kayak gimana sih, Bu? Pengurangan pasti kalian waktu di SD juga udah belajar. Pengurangan itu dia misalnya contohnya ya, Ibu kasih contoh di sini.
kalau kalian ketemu sama bilangan 4 dikurangi sama 2, itu kan hasilnya 2 ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini mudah lah ya. Sekarang kalau hasilnya negatif nih, negatif 3 dikurang sama 2. Nah, pengerjaannya itu dengan seperti ini. Negatif 3 ditambah sama negatif 2. Oke, artinya sama ya. Negatif 3 dikurang 2 itu artinya sama dengan negatif 3 dikurang ditambah sama negatif 2. Maka hasilnya negatif 5. Jadi jangan sampai jawabannya negatif 1. Negatif 3 dikurang 2 jawabannya langsung negatif 1. Bukan. Tapi minus di sini ketemu sama minus ini menjadikan nilainya itu ditambahkan. Ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Kalau misalnya negatif 3 ditambah 2, ini baru hasilnya negatif 1. Oke, bisa ya. Jadi kalau mengerjakan seperti ini, artinya kalau misalnya kalian menemukan pengurangan ini harus diteliti dulu, jangan sampai tidak teliti. Matematika itu mudah, tapi banyak banget yang kurang telitinya. Jadi harus teliti. Bisa dipahami ya ini ya, untuk pengurangan. Nah, oke, sekarang perkalian. Tadi penjumlahan udah, pengurangan udah. Nah, perkalian ini kalian harus tahu di SD harus bisa. Ibu nggak mau lagi ada yang belum bisa perkalian, yang masih belum bisa banyak-banyak latihan biar bisa. Ibu mau nanya yang mudah dulu nih. 3 dikali 5. Itu berapa hasilnya? Itu sama aja dengan 3 kali si 5-nya. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5. Itu artinya kalian bisa menulis bahwa si 5-nya itu ada 3 ya. Jadi dia itu ditambah sebanyak 3 kali. Jadi dia sebanyak 3 kali. Oke, hasilnya berapa? 5 ditambah 5 ditambah 5. Itu adalah 15. Jadi 3 dikali 5 itu 15. Nah, kalau kita secara umumnya bisa kita tulis jadi gini. A dikali B itu sama aja dengan B ditambah B ditambah titik-titik-titik sampai yang terakhir berapa kali? Nah, ini sebanyak A. Jadi penjumlahannya itu ada sebanyak A-nya. Nah, ini adalah arti dari perkalian. Harus bisa. Mudah kalau satu digit doang, mungkin anak-anak bisa hafal semua ya. 3 kali 5, 4 kali 6, kayak gitu. Itu harus bisa dan dihafalkan ya, biar mudah. Sekarang Ibu mau nanya, kalau misalnya angkanya itu puluhan, misal 26 dikali dengan 13. Ini harus bisa ya, cara pengerjaannya itu dikalikan ke bawah. Jadi 26 dikali 13 itu berapa? Itu dikerjakan dengan cara perkalian ke bawah. 6 dikali 3 itu adalah 18 kan? Tulis angka 8 yang di bawah, 1 di atas. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Oke, tinggal 1 kali 6, 6. 1 kali 2, 2. Dijumlahkan. 8, 7 tambah 6, 13. 1 ke atas, 1 tambah 2, 3. Jadi jawabannya 26 kali 13 itu hasilnya adalah 338. Ini harus bisa perkalian ke bawah. Kayak gini. Jangan sampai udah SMP nggak bisa. Ibu nggak mau ada alasan anak-anak mentang-mentang bukan selama ini belajarnya online. Jadi kita perkalian aja belum bisa, itu nggak boleh. Harus sering-sering latihan. Kalau nggak bisa, tanyain lagi ke ibu, boleh chat. Gimana Bu cara perkalian ini? Nanti biar ibu kasih tahu lagi sampai bisa. Jangan malu untuk bertanya ya. Sekarang lanjut lagi. Nah, di bilangan bulat itu karena ada bilangan positif, ada juga bilangan 0, dan ada juga bilangan negatif, maka ada sifat-sifatnya nih untuk menentukan hasil perkalian bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangannya keduanya positif, maka hasilnya adalah positif. Contoh ya, 3 dikali 4. 3 itu bilangan positif, ya nggak?
Nah, terus si 4 juga bilangan positif, maka hasilnya adalah positif juga, 12. Oke, yang berikutnya, positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Jadi contohnya, 6 dikali minus 5. Nah, 6-nya positif, 5-nya negatif, yaitu negatif 5. Maka kita hasilnya adalah 6 dikali 5, 30. Karena positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi negatif 30. Gitu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga jika dibalik nih, negatif dulu, baru dikali positif. Ini hasilnya juga negatif, jadi sama ya. Karena bersifat komutatif nanti ya, kita jelasin lagi bahwa hasilnya min 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 3 kali 2 kan 6. Karena negatif dikali positif maka ada negatifnya, jadi negatif 6. Yang terakhir, negatif dikali negatif. Nah, itu hasilnya positif. Jadi kalau misalnya nemu minus 4 dikali minus 6, itu maka 4 dikali 6 adalah 24. Jadi, negatif dikali negatif positif. Jadi, jawabannya bukan negatif 24, tapi positif 24. Gitu ya. Ini harus diingat. Ingat aja gini ya, kalau keduanya angkanya sama, ini kan positif ya. Terus yang ini juga positif, maka kita bisa dapat hasilnya juga positif. Ya, jadi kalau misalnya dua-duanya sama tandanya, itu maka hasilnya selalu positif. Ini juga sama, tandanya sama-sama negatif nih yang keempat. Kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Ingetin itu aja pokoknya ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kalau positif dikali sama negatif, habis itu dikali lagi sama negatif. Itu maka hasilnya berapa, Nak? Hasilnya akan apa? Kita lihat dari depan. Positif dikali negatif kan hasilnya negatif ya. Nah, negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Jadi jawabannya untuk ini itu adalah positif. Karena lihat aja ini, positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif positif. Ini nggak boleh bingung. Kerjakan sesuai dengan urutannya saja. Nah, ini dia sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Sama halnya dengan pengurangan dan perkalian, memiliki sifat-sifat. Nah, di perkalian pun ada ya. Sifat yang pertama itu komutatif. Nah, dibalik jadinya A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 4 kali 3 itu hasilnya sama aja dengan 3 kali 4 ya. 4 kalinya 3, berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, gini kan? Ya, kalau 3 kali 4 artinya 4-nya ada 3 kali, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya akan sama, 3 tambah 3 kan 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12. Terus, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12. Oh, ternyata hasilnya sama. Artinya bahwa perkalian itu bersifat komutatif. Yang kedua, memiliki unsur identitas, yaitu 1. Jadi kalau misalnya perkalian itu, berapapun yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 3 kali 1, hasilnya 3. Ya, negatif 3 kali 1, hasilnya negatif 3. 0 dikali 1 berapa? 0 juga. Jadi, apapun yang dikalikan angka 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, maka dari itu, 1 itu merupakan unsur identitas pada perkalian di bilangan bulat ya. Sedangkan kalau penjumlahan kemarin apa? Unsur identitasnya 0 ya. Oh, Ibu lupa bilang di tadi yang pengurangan, bahwa kalau pengurangan itu sifat-sifatnya sama kayak penjumlahan ya. Karena apa? Karena kalau misalnya A minus B, ya itu sama aja dengan A ditambah negatif B. Tadi kan udah Ibu jelasin itu ya. Bahwa kalau misalnya negatif 3 dikurang 2 itu sama aja dengan negatif 3 ditambah negatif 2 ya kan. Hasilnya itu maka ada penjumlahannya nah di sini. Nah, maka
sifat-sifatnya juga balik lagi ke sifat-sifat penjumlahan. Nah, begitu pula sekarang di sini ada sifat-sifat perkalian, harus diingat bahwa ada 5 sifat juga, komutatif, identitas, lalu yang berikutnya asosiatif nih. Asosiatif itu sama ya, sifatnya gini. Jadi pengurungannya tuh yang awalnya di depan jadi di belakang gitu ya intinya. Jadi A dikali B dikali C, yang dikurungin A kali B dulu, itu sama aja dengan A dikali B dikali C, yang dikurungin B kali C dulu. Maksudnya pengurungan itu yang dikerjakan lebih awal. Contohnya, 2 dikali 4 dikurungin, terus dikali sama 6, itu sama aja dengan 2 dikali 4 dikali 6. Gitu. 2 kali 4 berapa? 8. 8 kali 6. Hasilnya 48, gitu kan? Nah, sekarang yang ini 2 kali 4 kali 6 berapa? 24. Nah, 2 kali 24 hasilnya 48. Nah, sama-sama 48. Jadi bersifat asosiatif. Dan yang terakhir bersifat, bukan yang terakhir, sebelum yang terakhir, sifat tertutup. Nah, apapun hasil perkaliannya itu pasti di bilangan bulat juga. Contoh, minus 3 dikali minus 2. Hasilnya adalah positif 6. Negatif bilangan bulat. Negatif juga bilangan bulat. Jadi, negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, positif juga bilangan bulat. Jadi, selalu hasilnya di bilangan bulat lagi. Dan yang kelima, distributif. Distributif itu terhadap penjumlahan kayak gini. A dalam kurung B ditambah C, itu kita bisa kayak gini jadinya ya. A dikalikan dengan B dulu, baru ditambah dengan A dikalikan dengan C. Contohnya ya, 2 dikali dengan 7 plus 11. Ini bisa dengan 2 dikali 7 dulu, terus ditambah dengan 2 dikali 11. Ini kalinya Ibu tulis pakai titik ya. Jadi 2 kali 7 itu 14, ditambah dengan 2 kali 11, 22. Maka hasilnya 14 tambah 12, berapa? 36. Nah, gitu. Jadi kita bisa dapat hasilnya 36. Itu akan sama dengan 7 ditambah 11 itu berapa? 18. 18 dikalikan dengan 2. Hasilnya sama-sama 36. Jadi dia bersifat distributif. Artinya disebarin ya, yang tadinya data kelompok ini dipecahin jadinya A dalam kurung B plus C menjadi AB ditambah AC. Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu pembagian. Bagaimana pembagian, Bu? Nah, kalian mungkin belajar tadi perkalian kan. 3 kali 4 berapa, nak? 12 ya. 3 kali 4 itu hasilnya 12. Ini harus bisa nih. Nah, maka kita bisa bentuk pembagian itu adalah inverse dari perkalian. Jadinya 12 dibagi sama 4 gitu ya. Hasilnya maka mendapatkan 3 gitu. Kita bisa tahu bahwa perkalian itu adalah perkalian, dia itu memiliki operasi inverse atau kebalikannya adalah si pembagian. Jadi kalau misalnya ditanya operasi inverse dari perkalian apa? Ya pembagian. Nah, operasi inverse dari pembagian apa? Ya perkalian. Karena dia, lihat 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Kalau kita balik nih, 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Gitu. Jadi, harus mengerti ya apa yang dimaksud dengan pembagian. Mungkin waktu SD dijelasinnya sama ibu gurunya, kalau misalnya pembagian itu ada 12 butir kelereng misalnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu, 12. Terus kita bagi 4. Berarti yang sama rata. Kita bagi 4 kelompok yang sama rata. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang ini adalah kelompok 4-nya. Nah, karena udah dibagi 4 sama rata,
maka kita bisa lihat setiap kelompoknya itu ada berapa butir kelereng, kita dapat 3, gitu kan? Ini 3, ini 3, ini 3. Nah, maka kita bisa dapat kesimpulan bahwa 12 dibagi 4 itu jawabannya 3. Harus bisa ya. Harus ingat juga bahwa ini nih kata-katanya, perkalian operasi merupakan inverse dari pembagian. Artinya pembagian merupakan operasi inverse dari perkalian. Oke, harus ingat itu. Karena pembagian inverse-nya adalah operasi perkalian. Gitu. Lanjut lagi. Menentukan hasil pembagian bilangan bulat. Wah, ini sama sih kayak perkalian. Kalau tadi dikali kan positif, dikali positif hasilnya positif. Nah, ini sama aja. Bahwa pembagian bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan positif lagi. Contoh, 12 dibagi 3. Karena dua-duanya positif, 12 bagi 3, 4 ya. Nah, si 4-nya juga positif. Lanjut lagi. Positif dibagi negatif. Contoh, 12 dibagi sama negatif 2. Maka hasilnya adalah 12 bagi 2, 6 ya. Karena positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jadi 12 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 6. Lanjut lagi. Negatif dibagi sama positif. Contoh, negatif 16 dibagi 8. Ya, hasilnya 16 dibagi 8 itu 2 kan? Karena negatif dibagi positif, maka ada negatifnya, jangan lupa. Jadi negatif 16 dibagi 8, hasilnya negatif 2. Lanjut lagi, negatif dibagi negatif. Berarti misalnya negatif 5 dibagi sama negatif 1. Ini karena hasilnya 5 dibagi 1 itu 5, negatif dibagi negatif itu positif. Jadi jawabannya negatif 5 dibagi negatif 1 itu jawabannya 5. Gitu ya. Ibu mau nanya sekarang, kalau pembagian dibagi sama 0 itu gimana ya, Bu? Itu, kalau kalian tahu, 15 misalnya dibagi 0, ini hasilnya adalah, untuk sekarang kalian tulisnya 15 per 0 aja. Ya, jadi untuk di bilangan bulat ini, nanti kalian menemukan 0 dibagi 0 itu, hasilnya itu adalah bilangan tak hingga. Nah, ini kenapa? Karena nanti akan dijelaskan lebihnya lagi. Bilangan tak hingga itu seperti apa, itu akan dijelaskan di SMA ya. Intinya, sekarang kita pakainya yang ini dulu. Kalau perkalian, 15 dikali 0, itu hasilnya 0. Jadi berapapun yang dikalikan dengan angka 0, itu hasilnya 0. Harus ingat ya, negatif 3 kali 0 juga hasilnya 0. Tapi kalau pembagian antara sesuatu yang dibagikan dengan angka 0, itu kita tidak dapat definisinya, sehingga kita tulis bilangannya tak hingga atau tidak terdefinisi, boleh. Gitu, kita lanjut lagi. Sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat ada 3, tidak bersifat komutatif, tidak bersifat tertutup, dan tidak bersifat asosiatif. Tidak bersifat komutatif itu yang berarti nggak bisa dibalik nih pembagian. Kalau misalnya kalian nemuin, misalnya 12 dibagi 4, itu apakah sama dengan 4 dibagi 12? Enggak kan? Artinya bahwa mereka itu tidak sama, dengan kita dapat kesimpulan bahwa A dibagi B, itu nggak bisa kita balik dengan B dibagi A. Tidak bersifat komutatif ya. Oke, sekarang Ibu buktiin deh 12 bagi 4 berapa sih hasilnya? 3 kan? 4 dibagi 12 hasilnya berapa? 1 per 3. Oke, berarti jawabannya tidak sama dengan ya. Sekarang tidak bersifat tertutup. Tidak bersifat tertutup itu contohnya gini, 24 dibagi 6. Itu berapa? 4 ya.
24 itu kan bilangan positif, dia termasuk bilangan bulat. 6 juga bilangan positif, termasuk bilangan bulat, bilangan positif itu. 4 juga bilangan positif, termasuk bilangan bulat. Oke, jawabannya sama-sama bilangan bulat. Tapi apakah kalau misalnya 6 dibagi 24 itu hasilnya bilangan bulat? Enggak ya, jadi dia itu jawabannya 6/24 itu kan. Atau kita bisa tulis 1/4. Nah, 1/4 ini tidak masuk ke bilangan bulat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tidak ada bilangan bulat yang memenuhi dari 6 dibagi sama 24. Si 1/4 itu bilangan pecahan masuknya. Terus, tidak bersifat asosiatif. Kenapa? Ibu kasih langsung contohnya deh. 144 sama ibu mau dibagi sama bilangan negatif, negatif 12. Kita kurungin nih. Terus dibagi sama positif 3 deh ya. Apakah sama dengan 144 dibagi dalam kurung negatif 12 dibagi 3? Oke, kita kerjain yang sebelah kiri dulu ya. 144 dibagi negatif 12 berapa? 144 bagi 12 berapa? 12 kali berapa yang hasilnya 144? 12 ya, jadinya jawabannya 12. Karena positif dibagi negatif, jadi negatif 12. Habis itu baru dibagi 3. Hasilnya adalah negatif 12 bagi 3. 12 bagi 3 itu 4, karena ada negatif dikali positif, jadi jawabannya negatif 4. Oke, sekarang yang ini, sebelah kanan kita kerjain. 144 dibagi negatif 12 dibagi 3 berapa? Negatif 4. Oke, sekarang 144 dibagi 4. Berapa itu? 30. Coba 144 dibagi sama 4. 3 ya di sininya. 3 kali 4, 12. Nah, 4 kurangi 2, 2. 24 dibagi 4. Bisa 6 ya. 6 kali 24. 6 kali 4, 24. Nih, harus bisa ya. Pembagian gini ya. Jawabannya 36. Karena positif dibagi negatif, negatif 36. Oh, ternyata beda hasilnya sebelah kiri sama sebelah kanan. Artinya bahwa pembagian itu tidak bersifat asosiatif. Jadi tidak sama dengan. Ya, jelas ya. Nah, ini operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kalian nemuin dalam satu operasi ada pengurangannya, ada pembagiannya, ada perkaliannya juga, ada penjumlahannya, itu gimana sih harus ngerjainnya? Nah, yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi yang kurung. Jadi yang ada dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh ya, 3 kali 4, habis itu dibagi 2. Itu nggak boleh kamu ngerjain 4 dibagi 2 dulu. Itu harus dikerjakan dulu 3 kali 4-nya. Jadi jawabannya itu 12 dibagi 2. Jawabannya 6. Atau contoh ya, 6 dibagi sama 9 bagi 3 gitu ya. Ini jangan sampai, oh jangan deh, jangan 6. Misalnya 18 deh ya. 9, ya 18, oke. 18 dibagi 9 dibagi 3. Tapi dalam kurungnya si 9 bagi 3 dulu. Jangan sama kalian dikerjain 18 dibagi 9 dulu. Jawabannya 2. 2 dibagi 3 jadi 2/3. Jangan gitu. Tapi harus dikerjakan yang dalam kurung dulu. 9 bagi 3 jawabannya 3. 18 baru dibagi 3. Jadi 18 bagi 3. Jawabannya 6. Itu. Jadinya kerjakan yang di dalam kurung. Walaupun dalam kurungnya ada di belakang, tetap kerjainnya yang di dalam kurung duluan. Oke. Sekarang, yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Kalau kalian ketemu sama ada kayak gini, misalnya 2 ditambah 4 dibagi sama 2. Nah, ini jangan kerjain
penjumlahannya dulu. Walaupun penjumlahannya ada di depan, tetap kerjainnya pembagian dulu, karena lebih kuat nih. 4 dibagi 2 itu jawabannya 2. 2 ditambah 2 itu jawabannya 4. Jadi kerjain yang pembagian dulu. Jangan sampai 2 ditambah 4 kan 6 ya. 6 dibagi 2, 3. Oh beda. Jawabannya salah 3. Tapi yang benar itu pembagian dulu yang kerjain. 4 dibagi 2 dulu. Dapat 2, baru 2 ditambah 2. Jawabannya 4. Ya, jadi ini nih ya. 2 ditambah 2 itu hasilnya 4. Sekarang baru setelah dikerjakan perkalian dan pembagian, baru kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Kayak yang tadi contohnya ya. Sekarang Ibu mau nanya nih, kalau misalnya kalian nemu kayak gini, 6 ditambah 3, terus dibagi sama angka 3, terus ditambah sama 7 kali 2, terus habis itu dibagi 2. Nah, kayak gini coba. Kerjain yang mana dulu yang pertama? Ini dulu ya, 7 kali 2 dulu, karena di dalam kurung. Jadi, tetap pekerjaannya yang ke dalam kurung dulu. 7 kali 2 berapa? 14. Nah, baru deh kerjain pembagian dulu. Nah, Ibu mau ngasih tahu di sini ada kalimat agak ketutup ya. Ini Ibu bacain. Yang keempat ini, pada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan, maka kerjakan yang dari depan. Kalau misalnya ada pengurangan dan penjumlahannya, satu ini kerjain dari depan. Ini berlaku setara ya, penjumlahan dan pengurangan, bukan sama perkalian pembagian. Nah, begitu juga dengan ada perkalian dan pembagian secara berurutan, maka kerjakan dulu yang paling depan. Terus, berarti di sini kan ada pembagian. Yang pertama, terus ada 14 dibagi 2 juga pembagian. Nah, kerjakan dulu yang terdepan, berarti si 3 bagi 3 dulu. Jadi jawabannya 1. Nah, baru deh kerjakan si 14 dibagi 2, 7. Jadi 6 ditambah 1, 7, 7 ditambah 7, 14. Gitu, jadi kalau misalnya kalian nemuin pembagian berbarengan, kerjain di depan dulu. Dan ada penjumlahan berbarengan juga, ini kan 6 tambah 1 tambah 7. Kerjain paling depan dulu. Itu karena mengaruhnya kalau ada negatif ya, negatif. Kalau ini kan positif semua. Terus, dalam operasi hitung campuran, bentuk perkalian dan pembagian didahulukan dulu sebelum mengerjakan penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau misalnya ada yang tadi, berbarengan perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, kerjain dulu si pembagian sama perkaliannya dulu. Baru si pengurangan dan penjumlahannya. Oke, tapi kalau ada tanda kurung, yang diutamakan tanda kurung dulu. Jelas ya? Jadi lebih kuat yang pertama, tanda kurung. Yang kedua, pembagian dan pengurangan. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Ya, tapi kalau misalnya perkalian dan pembagian itu kerjakan yang terdepan dulu. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Kerjakan yang terdepan dulu. Oke, jelas. Sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Jadi ada dua. Yang pertama, distributif pada penjumlahan. Ini kayak gini, A dikali B ditambah C. Ada juga yang nulis kayak gini ya, A dalam kurung B plus C. Ini kan nggak ada tandanya nih, langsung A tanda kurung. Nah, ini artinya sama aja dengan A dikali B ditambah C. Kalau nulisnya kayak gini. Itu kita bisa distribusiin jadi A kali B dulu, baru ditambah A kali C. Jadinya A kali B plus A kali C ya, ini dan ini. Jelas ya, contoh 2 dikali 6 plus 7. Itu sama aja dengan 2 kali 6 ditambah sama 2 kali 7. 2 kali 6 hasilnya adalah 12 ditambah 2 kali 7 hasilnya 14. 12 tambah 14 berapa? 26. Itu sama artinya. Jadi bisa kita pecahkan seperti itu. Lalu yang kedua, sifatnya pengurangan. Artinya sama aja dengan misal 2 kali 9 minus
4 misalnya ya. Itu sama aja dengan 2 dikali 9 dikurang dengan 2 dikali 4. 2 kali 9, 18. Dikurang 2 kali 4, 8 ya. 18 dikurangi 8, 10. Jadi jawabannya akan sama dengan 9 dikurangi 4 dulu kan 5. 5 kali 2, 10. Itu sama ya, artinya bisa distributif atau bisa disebarkan, didistribusikan gitu ya. Oke, jelas ini. Nah, sekarang berpangkat. Kemarin Ibu kasih tugas yang terakhir soal nomor 4 itu adalah berpangkat. Udah pada tahu ya berpangkat itu apa? Berpangkat itu contohnya 2 kali 4 itu artinya 2 pangkat 4 itu artinya 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sebanyak 4 kali. Ya, jadi kita bisa tulis bahwa ini tuh kayak gini, kalau misalnya ketemu A pangkat B, artinya A-nya itu dikalikan sama A lagi sebanyak B kali. Ya, jadi 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi jawabannya 2 pangkat 4 itu 16. Itu, mudah ya. Sekarang Ibu mau jelasin lagi, ada juga negatif nih. Negatif 2 pangkat 2. Artinya sama aja dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2. Ya, lihat tanda kurungnya, si negatifnya itu ada di dalam kurung. Jadi dalam kurung negatif 2. Itu artinya negatif 2 dikali negatif 2. Jadinya 4 ya, karena negatif kali negatif kan positif. Jadi jawabannya positif 4. Tapi kalau negatif 2, pangkat 2, nggak ada kurungnya, itu artinya sama aja dengan negatif dalam kurung 2 dikali 2. Bisa bedanya ya, bisa dilihat. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Oke, sekarang ada lagi misalnya 0 pangkat 2. Kalau 0 dikalikan dengan 0, itu hasilnya selalu 0. Sekarang, kalau pangkatnya negatif gimana, Bu? Misal, angka 1 dulu deh yang mudah. 1 pangkat 2, itu 1 dikali 1. Hasilnya 1, gitu ya. Karena yang pangkat negatif. 2 pangkat negatif 2. Nah, ini nih, bentuk yang spesial. Ini, kalau dipangkatkannya itu adalah negatif, kita harus rubah dulu si pangkat negatifnya jadi pangkat positif. Caranya gimana? Kita rubah menjadi kebentuk pecahan. Nanti akan ketemu di pecahan jadinya 1/2 pangkat 2. Ya. Ingat bahwa pangkat negatif supaya jadi pangkat positif, jadi dia berubah ke penyebut. Jadi 1/2 pangkat 2. Artinya sama dengan 1/4. 2 pangkat negatif 2. Ingat ya, bahwa si A pangkat minus B itu sama aja dengan 1/A pangkat B. Gitu. Oke, kita biar lebih detailnya ke slide selanjutnya. Nih, yang pertama ada sifat perkalian berpangkat. Sifat perkalian berpangkat itu contohnya gimana, Bu? Nih, Bu kasih tahu sifat perkalian berpangkat. Ada 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3. Nah, ini kalau kalian pecah, itu kan sama aja dengan 4 kali 4 ya. Itu yang pertama ya. Karena kan pangkat 2, jadi 2 kali 4-nya. Terus dikali dengan 4-nya sebanyak 3 kali 4, dikali 4, dikali 4. Coba deh kalian perhatiin ini. Kalau kita buka kurungnya, jadinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. Kita buka kurungnya nih. Lihat, di sini 4-nya ada jadi berapa kali kalau digabungin? Jadi 5 ya. Artinya bahwa 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 4 pangkat 5. Bisa dilihat bahwa 2 sama 3 ini kalau dijumlahin berapa?
5 ya. Jadi kita bisa tulis bahwa 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 itu sama aja dengan 4. Dipangkatin dengan 2 plus 3. Gitu, hasilnya 4 pangkat 5. Lebih mudah ya caranya dibandingkan pakai cara yang ini, perkalian sebanyak panjang gitu. Ini masih mudah, pangkat 2 dan pangkat 3. Coba kalau pangkat 15, capek ya nulis 4-nya sebanyak 15 kali. Lebih mudah pakai cara ini, jadi cuma dijumlahin aja. 2 ditambah 3. Jawabannya 4 pangkat 15. Jadi kalau misalnya 4 pangkat 99, terus ditambahkan, dikali dengan 4 pangkat 16. Kan panjang. Nggak kebayang ya. Ini kita bisa langsung dapat jawabannya. 4 pangkat 99 ditambah 16. Jawabannya adalah 4 pangkat 100 berapa? 9 tambah 16 9 tambah 6 itu 15, 115. Mudah kan? Jadi jawabannya lebih cepat dan lebih mudah. Sekarang sifat pembagian berpangkat. Ibu hapus dulu yang ini, boleh kalian screenshot atau di-post videonya. Kalau tadi kan perkalian, sekarang pembagian. Gimana nih pembagian, Bu? Pembagian itu lebih mudah lagi. Kalau kalian nemuin pembagian berpangkat itu, contohnya ini. 2, ini ya sekarang pembagian ya. Ibu kasih yang agak susah deh. 7 pangkat 5 dibagi dengan 7 pangkat 3. Ini artinya bisa kalian tulis dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Salah Bu. Nah, gini. Kali 7. Nih, 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita kurungin deh. Terus dibagi. Dibaginya Ibu nulisnya gini ya. Pecahan ya. Dibagi 7 kali 7 kali 7. Sebanyak 3 kali. Nah, ini kalau kalian perhatiin, kita bisa kita bisa coret nih si 7-nya. 3 kali. Sehingga kita dapat 7 kali 7 doang. 7 kali 7 itu sama aja dengan 7 pangkat 2. Artinya kalau pembagian bisa kita langsung kerjakan bahwa 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3 itu sama aja dengan 7 pangkat 5 dikurang 3. Sama aja dengan 7 pangkat 2. Oke, jadi kalau kalian perhatiin ini akan mempermudah jika pangkatnya besar. Contoh, 7 pangkat 16 dibagi sama 7 pangkat 4. Ini kan panjang ya kalau nulis 7 sebanyak 16 kali gitu kan. Nah, itu maka kita langsung aja tulis 7, 16 dikurangi 16 dikurangi 4. Bukan dibagi ya, ini kan pembagian. Tapi pangkatnya jadi kurang. Sama kayak tadi perkalian, pangkatnya jangan dikaliin, tapi ditambah. Nah, 7 pangkat 16 dikurangi 4 berapa? 12. Bisa ya, anak-anak ya? Bisa dong, Bu. Iya, mudah kan? Jadi kita bisa dapat kesimpulan kalau perkalian A pangkat B dikali A pangkat... Ibu nulisnya di bawahnya deh, Bu. Biar ini loh, biar rapih gitu ya. Nih, A pangkat B dikalikan dengan A pangkat C, itu bisa tulis dengan A pangkat B ditambah C. Ingat ya, ini angkanya sama-sama A. Jadi kayak tadi, misalnya 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7, sama-sama 3 yang dipangkatinnya. Maka hasilnya 3 pangkat 6 plus 7 gitu. Sekarang pembagian juga sama. A pangkat B dibagi dengan A pangkat C itu sama aja dengan A pangkat B dikurangi C. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat. Gimana nih perpangkatan pada bilangan berpangkat? Kebayang nggak? Jadi maksudnya itu adalah ada bilangan, dipangkatin, habis itu dipangkatin lagi, jadi 2 kali dipangkatinnya.
Gimana nulisnya, Bu? Ini. 2, nih, Bu kasih. Oke, ini. Ya, 2 pangkat 4. Habis itu, si 2 pangkat 4 kan ada hasilnya nih. Dipangkatin lagi sama 2. Bayang? Jadi gini, kalau kalian tulis, 2-nya sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Gitu kan? Udah 4 kali nih. Terus dipangkatin 2 lagi. Wah, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, gitu kan? Nah, 4 kali kan? Terus dikalikan sama 2 kalinya 4 kali lagi. Tuh, ini 4 kali, ini 4 kali. Jadi, kalau kita buka jadi 2 kali 2 kali 2. Itu, kita buka kurungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi si 2-nya, kalau dibuka kurungnya, jadinya 2-nya ada 8 kali, samanya dengan 2 pangkat 8. Nah, ini kan panjang. Kita bisa tulis bahwa kalian perhatiin pangkatnya ya. Ini 4 dan 2. Di sini hasilnya menjadi 8. Artinya bahwa 2 pangkat 4 terus dipangkatin lagi sama pangkat lagi yaitu pangkat 2. Artinya sama aja dengan 2 pangkat 4 dikali 2. Gitu. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 8. Ya, 4 kali 2 kan 8. Lebih cepat caranya. Jadi kenapa Ibu pakai cara tapi saya bingung nih Bu caranya. Caranya gini doang tuh ya, cuman satu langkah doang. Cuman 2 kali 4, 2 pangkat 4 kali 2. Artinya bahwa A pangkat B, habis itu dipangkatin sama si C, itu hasilnya sama aja dengan A pangkat B dikali C. Sekarang sifat yang ketiga, sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Itu gimana sih contohnya? Ada dalam kurung 5 kali 2. Habis itu dipangkatin sama 3. Itu kita kerjakan yang di dalam kurungnya dulu. 5 kali 2 berapa? 10 kan? 10 pangkat 3. Atau sama aja dengan 10 kali 10 kali 10. Iya nggak? 10 kali 10 kali 10 itu kalau kita pecahin menjadi 1000, ya nggak? Hasilnya 1000. Nah, 1000 ini kita bisa dapat bahwa dia ini hasilnya, atau bisa juga kita bikin jadi 5 kali 2 pangkat 3 itu menjadi 5 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Ya, 5 kali 5 kali 5 hasilnya itu 125. 2 kali 2 kali 2 hasilnya itu 9. 125 dikali 9 itu hasilnya 1000. Nah, jadi si 5 kali 2 pangkat 3 itu hasilnya bisa kita pecahin menjadi 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Gitu. Pembagian juga sama. Kalau misalnya kalian nemu 16 per 2 pangkat 2, itu bisa aja kita tulis menjadi 16 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Gitu ya. Boleh dari bentuk kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jadi kalau kalian nemuin bilangan yang misal 8 pangkat 2, habis itu dibagi sama 2 pangkat 2. Sama-sama pangkatnya 2 nih. Ya udah kita tinggal tulis 18 dibagi 2 dulu. Habis itu baru dipangkatkan 2. Jadi 9 pangkat 2 gitu ya. Artinya kalau yang nomor 4 ini sifatnya si pangkatnya yang sama. Ibu tulis sebelah sini. Ini Ibu hapus yang atas ya. Nah, kalau misalnya Ibu tulis intinya bahwa dari sini kita bisa tulis bahwa dia itu kayak gini. A dikali dengan B pangkat C itu sama dengan A pangkat C
dikalikan dengan B pangkat C. Lihat ya, ini pangkatnya sama. Jadi kalau kalian nemuin 16 pangkat 6 misalnya ya, terus dibagi sama 2 pangkat 6. Nih, kan capek ya kalau kalian nyari 16 pangkat 6 dulu, baru 2 pangkat 6 dulu. Ini pangkatnya sama nih, sama-sama 6. Ya udah, kerjanya jadi 16 dibagi 2 aja dulu, baru dipangkatin 6. Lebih mudah kan, 16 bagi 2, 8 pangkat 6. Ini jawabannya, 8 pangkat 6. Kalau perpangkatan, bentuknya masih pangkat, Ibu bolehkan ya. Hasilnya seperti ini. Jadi nggak usah kalian cari 8 pangkat 6 itu berapa. Nggak apa-apa, kayak gini aja udah benar. Kecuali yang ditanya itu bentuk paling sederhana. Si 8 ini masih bisa kita bikin jadi 2 pangkat 3 ya. Oke, jadi misalnya 2 pangkat 3 pangkatin 6. Jadi jawabannya 2 pangkat 18. Nih, paling sederhananya. Paling kecilnya itu. Sekarang pembagian. Pembagian juga gitu sama. A per B dipangkatin dengan C. Itu samanya dengan A pangkat C per B pangkat C. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemuin pangkatnya sama, misalnya ini yang di bawah ini ya. Nih, lihat bawah ini. Ada 16 pangkat 2, dibagi 2 pangkat 2. Kan ribet ya kalau 16 pangkat 2 dulu, baru 2 pangkat. Oh, ini pangkatnya kecil, cuman pangkat 2. Ini bisa kita langsung 16 bagi 2. 8 baru dipangkatin 2. Jadi jawabannya 8 pangkat 2. Gitu. Lebih mudah. Oke, udah materinya dari tadi, sekarang pembahasan tugasnya. Bandingkan antara dua bilangan bulat berikut dengan memberikan tanda lebih dari atau kurang dari. Positif 5 sama negatif 12. Jelas, jawabannya adalah apa? Lebih dari dong. Kalau positif ini, yang B. Minus 13 sama minus 8. Lebih besar yang mana? Lebih dari yang mana? Apa minus 13-nya itu apanya dari minus 8? Kurang dari ya. Karena kalau kita lihat dari bilangan, garis bilangan, minus 8 itu di sebelah sini. Ini 0. Di sini ada minus 13. Nah, yang lebih mendekati angka 0, si minus 8, dia lebih besar berarti. Jadi, minus 8 itu lebih dari minus 13. Artinya, minus 13 kurang dari minus 8. Sekarang minus 12 sama 0, udah jelas. Kurang dari, minus 12 itu kurang dari 0. Benar ya, benar semua sih. Terus, hasil dari minus 12 kurangi 3. Nah, ini ada tanda kurungnya. Kenapa sih, Bu, ada tanda kurung? Ini biar nggak pusing. Bacanya ada plus minus nanti. Jadi, Ibu kurungin. Minus 12 dikurangi 3 atau sama dengan minus 12 ditambah minus 3. Hasilnya minus 15 ya. Terus dikurang 8. Maka hasilnya minus 12 dikurangi 8. Oh, ini kurang enak ya. Warna merah, kita balik lagi ke putih. Minus 15 dikurangi 8. Minus 23. Jawabannya minus 23. Sekarang 9 kurangi 15 berapa, Bu? Minus 6 ditambah 7. Nah, kalau ketemu minus sama minus, kita artiin sama aja dengan positif 4 ya. Minus 6 dikurangi 7 itu jawabannya 1 ya. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Jadi jawabannya yang A-nya minus 23, yang B-nya 5. Nomor 3. Perkalian yang A, 2 kali minus 6 dikali minus 3. 2 kali minus 6 berapa? Minus 12. Minus 12 dikali sama minus 3. Berapa ini? Minus sama minus kalau dikaliin jadi positif. 12 kali 3, 36 jawabannya. Sekarang, minus 15 kali 3, 45 ya. Tapi karena ada negatifnya jadi negatif 45. Terus ditambah 10 bagi 2. Nah, kerjain jangan minus 45 ditambah 10 dulu, tapi kerjain pembagian dulu nih. 10 bagi 2 berapa? 5, jadi ditambah 5. Jawabannya adalah negatif 40. Betul, masih ada yang salah nih yang ini. Tapi harus diperbaiki ya, yang salah.
Terus yang nomor 4, pangkat. 4 pangkat. Nah, 4 dalam kurung 2 pangkat 5 itu artinya sama aja dengan 4 dikali 2 pangkat 5. Ini jangan sampai bingung lagi, soalnya di buku-buku bentuknya udah kayak gini, 4 dalam kurung 2 pangkat 5. Gimana nih Bu? Nih, kerjain aja nih. Si 4-nya kita bikin jadi 2 pangkat. Kan 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Nah, udah 2 semua nih. Ya udah, 2 pangkat 2 ditambah 5, karena ini perkalian kan, jadi penjumlahan pangkatnya. Nih, pembagian nih, jadi pangkatnya dikurang. Kurang 2. Berapa hasilnya? 2 tambah 5, 7. 7 kurang 2, 5. Jadi jawabnya 2 pangkat 5. Mudah sekali. Yang B, 3 pangkat 2, terus dikali 2 pangkat 3, dikali 6 pangkat 2. Ini dikurung, berarti kerjain ini dalam kurung dulu. Oke, kita kerjain. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, itu harus kita cari masing-masing. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 dikali 2 kali 2 kali 2. Itu jawabannya 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 9 kali 8. Baru 6 kali 2. Jawabannya adalah 6 kali 6, 36. Oke, kita cari. 9 kali 8. Jawabannya adalah 72. Nah, 72 dikali 36, ini harus bisa nih. Tuh, perkalian ke bawah. 6 kali 2, 12. 6 kali 7, 42. 42 tambah 1, 43. 3 kali 2, 6. 3 kali 7, 21. 2, 9, 5, 2. Oke, 2592 dibagi 2 pangkat 4. Hasilnya 4 kali 4 itu 16 ya. Ya udah, kerjain deh. 2592 dibagi 16. 1. Ini harus bisa nih ya, ribuan dibagi sama belasan. Yang 4 digit dibagi sama 2 digit harus bisa. Tulis 16 kan. Kurangi 5 dikurangi 6, nggak bisa, pinjam 1 ke depan, jadi 15. 15 kurangi 6, 9 ya. 99, 16, berarti berapa nih? 9 ya. 9, oh bukan 9, jauh banget. 6, 6. 6 kali 16, kalau 5 kan kali 16, 80. Berarti kalau 6 kali 15 tinggal 80 ditambah 16. 96. 9 kurang 6, 3. Nah, 2-nya turun 32. 32 dibagi 16, mudah, 2 ya. 32 jadi 0. Nah, udah 0, udah selesai. 162 jawabannya. Bisa ya? Kalau misalnya ini kan nggak ada yang sama nih, pangkatnya beda. 2, 3, 2, 4 gitu kan. Yang ini bawahnya juga beda, 3, 2, 6, 2 ya. Yang dipangkatin beda, yang pangkatnya juga beda. Maka ini harus dikerjakan masing-masing. Jawabannya 162. Kalau Ibu keliru, nanti boleh kalian perbaiki. Ibu nih, yang B salah Bu, Ibu salah ngitung. Tapi mudah-mudahan benar ya. Yang C, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 2 per 2 pangkat 6. Caranya, boleh nih si 2 pangkat 6, ini kan 2. Ini 4 juga bisa kita rubah jadi 2. Kita kerjain kayak gini boleh. 2 kali 2. 3 pangkat 5 tetap boleh gini dulu. 4 kali 4, 4 gitu kan. Per 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bebas pokoknya ya caranya Ibu mah. Yang penting benar ya. Caranya kalian nggak usah sama kayak Ibu juga boleh. Ini 2 sama 2-nya boleh kita coret ini. 4 kan samanya dengan 2 kali 2 ya. Ini juga 4 samanya dengan 2 kali 2. Udah, jawabannya jadi 3 pangkat 5. Boleh dicari 3 pangkat 5 jadi 9 kali 9, 81. Ya, 81 kali 3. Jawabannya berapa? 81 kali 3. Coba.
38 kali 3. 24 ya, 243. Boleh jawabannya 3 pangkat 5, udah benar. Boleh jawabannya 243, benar juga. Bisa ya, jadi jawaban yang pertama itu adalah 2 pangkat 5. Boleh kalian cari, berarti 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32 boleh. Boleh 2 pangkat 5 atau boleh 32. Yang A-nya. Yang B-nya 162, ini cuma satu jawaban ya. Yang C-nya 243 boleh, 3 pangkat 5 juga benar. Oke, selesai semuanya. Terima kasih. Nah, jika ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh ditanyakan lewat WA ke Ibu ya. Kalau Google Classroom takutnya belum Ibu lihat, jadi agak lama responnya, jadi lebih baik tanyanya ke WhatsApp. Terima kasih anak-anak, semoga video yang panjang ini bermanfaat dan kalian benar-benar bisa belajar di rumah. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.